Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah, jumpa lagi bersama kakak Irfan Maulana SPD yang akan membimbing kalian belajar di rumah ya, melalui tayangan pembelajaran jarak jauh ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Bagus. Mari kita simak pembahasan materi berikut ini. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas materi pelajaran kelas 4, tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 pembelajaran kedua. Bapak ingatkan, karena sampai saat ini kita masih dalam keadaan pandemi, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya, agar kita terhindar dari penularan atau penyebaran virus COVID-19. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang non-muslim, berdoa sesuai dengan doa dan keyakinannya masing-masing. Untuk yang muslim, akan Bapak pandu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, pembelajaran kedua, kompetensi dasar materi kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Lalu IPA KD 3.3, mengidentifikasi macam-macam gaya, gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Selanjutnya SBDP, Seni Budaya KD 3.2, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7, menggali informasi penting pada teks bacaan dengan judul Mengenal Suku Baduy. IPA KD 3.3, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Dan SBDP KD 3.2, memahami tanda tempo dan urutan tinggi rendah nada pada not angka. Kita masuk ke materi yaitu mengenal suku Baduy. Ayo kita sama-sama membaca, karena kalian sudah kelas 4 maka harus membacanya dengan cepat. Mengenal suku Baduy. Suku Baduy adalah salah satu suku di Indonesia yang masih memegang teguh nilai kepercayaan secara turun-temurun. Mereka mengasingkan diri dari dunia luar. Masyarakat Baduy tinggal di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy menyebut dirinya Urang Kanekes. Pimpinan tertinggi di suku Baduy disebut Puun. Suku Baduy terdiri atas Baduy dalam atau Tangtu dan Baduy luar atau Panamping. Masyarakat Baduy dalam kelompok masyarakat yang hidup dengan memegang teguh ajaran leluhur. Suku Baduy menganut ajaran Sunda, biasanya disebut Sunda Wiwitan. Mereka menolak segala perkembangan zaman dan mengasingkan diri dari luar. Keunikan suku Baduy adalah mereka memelihara ayam, namun tidak untuk dimakan. Nah, selanjutnya cara mencari informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Ya, bagaimana sih cara mencari informasi penting dalam sebuah teks bacaan? Yang pertama, membaca dengan teliti setiap kalimat. Yang kedua, cermati kalimat yang dianggap suatu informasi. Yang ketiga, tandai kalimat yang dianggap suatu informasi. Yang keempat, tulis dan catat di buku sehingga menjadi sebuah paragraf. Ya, dari keempat ini adalah
cara mencari informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Nah, tadi kita sudah membaca teks bacaan dengan judul Mengenal Suku Baduy ya. Nah, di sini kalian berlatih mencari informasi penting pada teks bacaan dengan judul Mengenal Suku Baduy. Ada yang tahu? Yang pertama, informasi pentingnya adalah pintar sekali. Yaitu suku Baduy adalah salah satu suku di Indonesia yang masih memegang teguh nilai kepercayaan secara turun-temurun ya. Informasi penting yang pertama. Selanjutnya, mencari informasi penting yang kedua. Masyarakat Baduy tinggal di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Ya, ini juga sesuatu informasi penting dalam mengenal suku Baduy ya. Jadi masyarakat Baduy ini tinggal di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Banten. Lalu informasi selanjutnya, pintar sekali ya. Ini adalah informasi penting yang ketiga, yaitu pimpinan tertinggi di suku Baduy disebut Puun. Ya, jadi Puun itu adalah pemimpin tertinggi di suku Baduy. Informasi yang keempat, benar sekali, suku Baduy terdiri atas Baduy dalam atau Tangtu dan Baduy luar atau Panamping. Ya, selanjutnya kita mencari informasi penting di paragraf kedua. Ada yang tahu informasi pentingnya? Pintar sekali. Ini adalah informasi penting yang kelima, yaitu suku Baduy menganut ajaran Sunda, biasanya disebut Sunda Wiwitan. Dan terakhir informasi penting yang keenam, keunikan suku Baduy adalah mereka memelihara ayam namun tidak untuk dimakan. Ya, dari keenam teks kalimat ini adalah informasi penting mengenal suku Baduy. Nah, lalu kalian menulisnya di buku tulis hingga menjadi sebuah paragraf. Tadi kita sudah mencari informasi penting ya pada teks bacaan suku Baduy dan sudah ditentukan informasi pentingnya, yaitu ada 6 informasi penting ya. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Benda dapat bergerak karena ada gaya yang timbul. Jika gaya tidak timbul, maka benda tidak mungkin bergerak atau berubah kedudukannya. Nah, ada 2 macam pengaruh gaya terhadap benda. Apa saja sih? Yang pertama, gaya mempengaruhi gerak benda. Lalu yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ingat ya, anak-anak di rumah, ada 2 macam pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya mempengaruhi gerak benda. Dan yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Kita akan bahas yang pertama, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya yang diberikan ke sebuah benda mengakibatkan berbagai perubahan, seperti benda diam menjadi bergerak karena adanya gaya. Contohnya, bola yang berhenti jika kita tendang maka akan menjadi bergerak. Contoh selanjutnya, benda bergerak menjadi diam ya. Ini contoh yang kedua. Pada saat kita mengayuh pedal sepeda, tahu ya kalian pedal sepeda ya, yang tadinya sepedanya bergerak, saat direm sepeda tadi menjadi berhenti. Ini adalah salah satu contoh benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya, benda bergerak menjadi berubah arah. Contohnya, saat kita mengendarai sepeda yang tadinya bergerak, lalu kita belokkan setirnya ke kanan atau ke kiri, maka akan berubah arahnya. Nah, ini adalah gaya mempengaruhi gerak benda. Selanjutnya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya yang kita lakukan juga mengubah bentuk benda. Contohnya, seperti aluminium yang dibakar dan dipipikan. Contoh selanjutnya, besi yang dibakar menjadi dipipikan. Dan plastisin yang kita tekan akan berubah.
Kamu tahu plastisin? Ya, plastisin itu misalkan mainan anak-anaknya seperti malam. Ya, mainan malam. Sekarang kita masuk ke materi tanda tempo. Apa sih itu tanda tempo? Tanda tempo adalah cepat atau lambatnya suatu nada. Tanda tempo berlaku untuk seluruh bagian tempo lagu. Tanda tempo lambat menggambarkan suasana yang hikmat, sedangkan tanda tempo cepat menggambarkan suasana yang semangat, senang, dan gembira. Nah, dalam tempo nada terdapat dua macam not. Apa saja sih? Yang pertama ada not angka, yang kedua ada not balok ya. Untuk not angka ya, kita akan membahas macam-macam not nada. Yang pertama ada not angka. Not angka dalam nada berbentuk angka-angka yang terbentuk dalam partitur musik atau notasi balok. Nah, ini adalah contoh not angka. Ya, di sini ada not angka rendah, lalu not angka sedang, dan not angka tinggi. Apakah ada perbedaannya anak-anak di rumah? Ya, tentu saja ada perbedaannya ya. Jika rendah notnya itu ditandakan ada titik di bawah angkanya. Ya, itu berarti menandakan not rendah, not nada rendah. Jika not nada sedang itu tidak ada titiknya. Sedangkan not angka tinggi ya atau not nada tinggi itu ada titiknya, tapi titiknya di atas ya. Ada perbedaannya. Dalam not angka ini not nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Ya, selanjutnya kita akan membahas not balok. Not balok adalah sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan, nada, atau ujaran, dan proses pelambangan bilangan, nada atau ujaran dengan lambang. Nah, contohnya, ya ini adalah contoh not angka. Mohon maaf, maksudnya contoh not balok. Nah, untuk tugas kalian di rumah ada 5 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 2 contoh aktivitas gaya yang menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti. Soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua, kegiatan mendorong dan menarik meja di kelas adalah bentuk contoh apa, gaya apa? Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan 2 macam pengaruh gaya terhadap benda. Soal yang keempat, sebutkan perbedaan tanda tempo cepat dan tanda tempo lambat. Soal yang kelima, yaitu bagaimana cara kita untuk dapat mencari informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Nah, tadi kita sudah mempelajari atau menyimak materi pembahasan pembelajaran kedua. Untuk kesimpulannya, yang pertama, cara agar dapat mencari informasi penting yaitu dengan membaca dan mencatat hal penting seperti nama, tempat kejadian, asal-usul, dan lain-lain. Kesimpulan berikutnya yaitu terdapat 2 buah not pada tanda nada yaitu not angka dan not balok. Kesimpulan yang selanjutnya, gaya dapat mempengaruhi berat dan gerak benda. Nah, terima kasih anak-anakku sudah menyimak materi yang sudah kakak sampaikan. Semoga bermanfaat, semangat belajarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.